Orang yang setia jangan takut kehilangan berkat. Kesetiaan itu sendiri mendatangkan banyak berkat yang melimpah. Banyak berkat, macam-macam materi, teman-teman, apa yang kita butuhkan Tuhan Allah sudah sediakan. Yang penting setia. Jadi Tuhan sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Hanya satu yang dia minta adalah dia setia pada dia. Dia pemilik apa yang dia tidak punya, apa yang Tuhan Allah tidak punya. Sebab kitab suci mengajarkan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelang tahun 1965, situasi krisis terjadi di mana-mana di seluruh Indonesia, tak terkecuali di Madiun yang pada masa itu dikenal sebagai basisnya Partai Komunis Indonesia. Suhu politik jelang tahun 1965 memanas, ditambah lagi bencana kelaparan terjadi di desa-desa di pelosok kota Kediri, Madiun, dan Ponorogo. Serangan hama tikus dan gagal panen terjadi di desa-desa dan banyak memakan korban. Setelah 8 September tahun 1963, Romo Paulus Hendrikus Jansen CM mendirikan Alma Putri, beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mendirikan Alma Putra sebagai saudara serikat. Karena karya pelayanan yang begitu sulit dengan medan yang begitu jauh dan rupa-rupa kebutuhan tidak bisa dilakukan oleh Alma Putri yang saat itu hanya 7 orang. Maka setelah mendirikan Tarekat Alma Putri, Romo Jansen juga sudah mulai menyiapkan beberapa orang, termasuk diantaranya itu adalah saudara kami Fransiskus Nur Rahmat, yang di tempat di mana kami berdiri saat ini adalah di mana tempat dia dalam perjalanan karya pelayanannya diduga dihilangkan nyawanya oleh kelompok-kelompok tertentu dalam perjalanan karya pelayanannya. Waktu itu Alma Putra belum berdiri. Tetapi untuk menghormati dan keinginan Bapak pendiri untuk mendirikan Alma Putra sebagai saudara serikat dari Alma Putri, maka tepat pada tanggal 17 Mei 1964 untuk menghormati semangat kemartiran Fransiskus Nur Rahmat yang waktu itu dipersiapkan sebagai anggota Alma Putra, berdirilah Alma Putra sebagai tarekat sekular. Saat itu 17 Mei 64 adalah Hari Raya Pentakosta. Maka kami dalam situasi 60 tahun ini, terutama Alma Putra, senantiasa berupaya untuk kembali menghargai semangat kemartiran dari saudara kami tersebut, supaya dengan situasi zaman sekarang kita tidak kalah dengan sikap pelayanan dan kesetiaan mereka pada masa lalu, dan semoga darah kemartiran yang tercurah saat itu di tempat ini, dalam cerita, dalam perjalanan untuk memberi bantuan kepada masyarakat di belakang tempat kita berada, daerah Wates, kemudian oleh kelompok-kelompok tertentu diduga dia dihilangkan nyawanya dan dihanyutkan di sungai ini. Romo Paul Jansen bersama Alma Putri dan orang-orang muda yang belajar di Sekolah Pembangunan Masyarakat bergerak turun ke desa-desa membawa bahan makanan dan obat-obatan untuk menyelamatkan orang-orang desa dari bahaya kelaparan dan kematian. Dan desa yang terdampak kelaparan paling parah, salah satunya adalah Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo. Dari sekian banyak sukarelawan, Romo Paul Jansen
ada seorang bernama Dol Rahmat yang menjadi korban pembunuhan. Konon jasadnya dibuang ke Sungai Selahung, tapi sampai akhir kisahnya, jasadnya tidak pernah ditemukan. Kemartiran Dol Rahmat ini menjadi penanda kelahiran Alma Putra. Romo Paul Jansen selalu menganggap Dol Rahmat ini sebagai Alma Putra yang pertama. Siang itu, aku menginjakkan kakiku di bantaran Sungai Selahung. Aku berkenalan dengan Bruder Son, Bruder Tius, dan bruder-bruder yang lain anggota Alma Putra. Mereka sedang berziarah napatilas di bantaran Sungai Selahung, tempat meninggalnya Dol Rahmat, martir Alma Putra pertama yang gugur dalam tugas yang mulia menyelamatkan jiwa-jiwa dari bahaya kelaparan dan kematian. Kita tinggal di tempatnya Bapak Kepala Desa, tidur di sana. Tiap hari menyiapkan bubur ya, lalu kami bungkus, terus kami bawa ke rumah-rumah. Karena di rumah-rumah itu mereka tidak bisa suruh mengambil karena semua orang kena busung lapar, sakit. Yang orang tuanya meninggal, tinggal anak-anaknya dan ini. Jadi kami dari rumah ke rumah mengantarkan bubur itu sambil memberi vitamin mereka. Jadi saya datang ke sana, pertama yang saya lihat adalah dapur. Dapur tidak ada makanan apapun. Dan orangnya juga tidak bisa kemana-mana karena sakit. Lama-lama orang tua banyak yang meninggal, tinggal anak-anak. Anak-anak yang masih bisa diselamatkan, Romo Jansen suruh bawa ke Madiun, bawa ke asrama. Jadi anak-anak itu kalau kita temukan, kita bawa ke sana. Bahkan anak-anak itu sekarang masih ada di sini sekarang. Sudah masih ada di Bakti Luhur. Mereka sudah nikah, sudah punya anak, sudah punya cucu. Itu tetap kami perhatikan. Kami menolong di Selahung, Ponorogo, Jawa Timur itu mereka kelaparan karena ada hama penyakit, ya, hama penyakit tikus yang membuat kelaparan begitu besar-besaran yang ada di Selahung itu, di tahun-tahun itu. Di tahun-tahun itu sekolah kami libur untuk pergi menolong. Jadi yang dibidik betul yaitu adalah mereka yang miskin. Kalau Romo Jansen berikan istilah waktu itu, saya senang memakai istilah itu, yang miskin, cacat, dan telantar, hanya itu. Lalu dalam perkembangan selanjutnya memang akhirnya yaitu ada misi iman, lalu misi kasih. Nah, misi iman itu adalah di daerah-daerah yang terpencil, yang memerlukan pembimbingan imannya. Lalu misi kasih itu ya yang pertama ya di wisma-wisma ini. Kemudian yang kedua adalah yang menerobos ke masyarakat dengan JBR-nya. Sentrum itu rumahnya namanya Kami Tuwo itu atau apa mungkin itu kalau sekarang kepala dukuh atau apa ya, itu di sana tinggal di situ, tahunya ya tidak tahu makan dari mana, pokoknya selalu ada yang memberi. Saya juga tidak tahu siapa yang memberi, tapi dari IKIP tadi selalu membawa sesuatu yang kami butuhkan. Dan tugas saya kunjungan rumah dengan melihat masyarakat yang kena hunger udem. Suatu ketika yang saya kunjungi itu bapak ibunya sudah meninggal. Meninggalnya saat itu suster, meninggalkan 2 anak kecil yang masih kira-kira balita gitu. Lalu yang dari Alma, waktu itu belum Alma ya suster, masih anak IKIP itu berapa orang gitu menguburkan orang yang meninggal ini bersama masyarakat. Lalu saya mengambil anak ini, kami bawa pulang ke sentrum. Dan dari sentrum ada yang mengambil juga dari Alma ini, dibawa ke sentrum pusat yang ada di Wates itu tadi. Yang di Wates itu kami mendapat kekuatan itu suatu ketika saya masih ingat satu-satunya dan hanya sekali itu Romo Jansen itu prosesi
Tapi saya tidak tahu apa itu prosesi, sakramen Maha Kudus, pemberkatan itu saya baru Katolik 4 tahun itu jarang ikut namanya astuti kalau di Ganjuran. Itu cuma seminggu sekali. Itu yang menurut saya itu yang menguatkan kami karena Romo Jansen itu datang ke sentrum-sentrum itu dengan mungkin waktu tidak ada ekaristi tapi ada ekaristi mungkin ya, tapi saya tidak merasa menerima hosti. Itu dengan sakramen Maha Kudus itu seperti sekarang di Tumpang itu kan ada pemberkatan. Lalu yang kami terima itu ilmu hidup. Kalau saya bilang ilmu hidup karena dari ilmu mulai melahirkan sampai dibaptis, sampai diutus, dan dari belum bisa makan sampai bisa memberi makan itu diajarkan semua oleh Romo Jansen. Lalu masing-masing kita diberi talenta-talenta untuk menanggapi. Jadi kalau saya bayangkan seperti biji sesawi yang disebar. Jadi tumbuhnya itu apa katanya sekitar dan pemeliharaan Tuhan. Dan ternyata Romo ini sungguh-sungguh menjadi penabur, menjadi, kalau saya ngomong gini mau nangis. Dengan segala cinta kasihnya, dengan segala perhatian, dengan segalanya dicurahkan. Itu yang saya terima. Abdul Rahman itu kebetulan satu listing. Mayoritas anak Jogja yang ikut Romo ini. Abdul Rahman waktu itu ditugasi dari kita kalau dari Madiun ke Ponorogo itu naik sepur. Tapi dari Ponorogo ke Seraung biasanya cari nunutan truk. Terus di Seraung itu kan kecamatan, tapi kita kan di unit-unit itu tadi harus naik gunung, harus menyeberang sungai. Target pembunuhan itu memang ada, tapi Tuhan masih melindungi kami sehingga kami di Surabaya bisa dipakai oleh Tuhan seperti sekarang ini. Sejauh saya mendengar, karena pada waktu itu ya zamannya masih zaman gimana ya, situasi yang negara itu juga panas. Tahun 63 itu paceklik Malaysia yang daerah Wates, berbeda dengan desa Selaung, tapi di sana korbannya begitu banyak. Karena korban begitu banyak, banyak relawan yang dari Madiun itu datang, lalu banyak ya membawa ya oleh-oleh seadanya lah. Itu lalu memang karena zamannya masih zaman bergolak pada waktu itu, ya sehingga itu terjadi. Pak Abdul Rahman pada waktu itu lewat desa Kambeng, sungai, tepatnya nyebrang sungai, lalu di sungai itulah terjadi ya mungkin pembunuhan atau bagaimana, sehingga kita hanya dengar-dengar saja.
Itu yang terjadi. Lalu kalau di Selaung itu memang khususnya di Desa Caluk itu katakan aja mayoritas, sehingga orang itu ya kompak, baik, enggak ada permasalahan apa-apa. Saya tidak tahu persisnya, tapi setelah saya agak dewasa itu diperkirakan itu memang dicegat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau dalam arti ya mungkin orang ya gimana ya, pembunuh yang memang dia tidak ingin orang-orang asing datang ke situ, atau nah itu datangnya orang itu dari desa kampung sendiri atau dari desa Wates, tapi nggak tahu kan daerah itu daerah yang sangat sunyi, sepi, sehingga dicegat di situ, lalu ke sungai kan lebih aman katanya. Itu yang saya dengar. Lalu tepatnya itu gimana kan pembuktian sampai sekarang masih agak kabur toh. Kabur artinya itu dia dibunuh atau mungkin dia hanyut, kan tidak begitu tahu persisnya gimana. Tapi perkiraan orang pada waktu itu beliaunya itu memang dicegat di situ, dibunuh karena kalau tidak salah setiap malam minggu atau itu dia datang lewat situ ke Desa Wates. Akhirnya, aku dan Ibu Winda tiba di Kota Malang lagi. Dan tempat yang pertama kali aku kunjungi adalah rumah Romo Polyansen di Jalan Seruni 4A. Dari rumah inilah aroma spiritualitas Alma bisa dihirup. Di tempat inilah Romo Polyansen bekerja dan berdoa, menimba kemurahan hati Tuhan untuk ia bagikan kepada semua anggota Alma Putri dan Alma Putra, dan juga kepada anak-anak miskin dan terlantar, serta penyandang disabilitas. Sabda Romo Polyansen menjadi mantra yang selalu bergema di hati para Alma Putri dan Alma Putra. Kamu adalah remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Orang-orang miskin, terlantar, dan penyandang disabilitas adalah Tuanmu. Tinggal dalam satu rumah, makan bersama satu meja makan, dan tidur bersama dalam satu kamar bersama Tuanmu. Orang-orang miskin, terlantar, dan penyandang disabilitas. Putra-putriku yang terkasih, ingatlah akan panggilanmu hidup bakti sekular. Kamu dikuduskan di dalam dan di tengah kenyataan dunia yang miskin dewasa ini. Biaramu adalah masyarakat. Selmu dan tempat pertapaanmu adalah kamar bersama anak penyandang disabilitas, serumah, sekamar, semeja. Kapelmu adalah gereja paroki. Rumahmu adalah wisma anak penyandang disabilitas dan terlantar, dan rumah indekos. Komunitasmu adalah kebersamaan bersama orang miskin dan terlantar, serta penyandang disabilitas. Jalan kesempurnaanmu adalah jalan umum dan lorong-lorong daerah kumuh menuju orang miskin. Pakaianmu adalah pakaian pelayan miskin. Jilbabmu adalah kesopananmu dan tanda bahwa cinta kasih
adalah dekat untuk yang miskin dan menderita. Kormu adalah tangisan dan teriakan kegembiraan anak-anak difabel. Seragammu adalah seragam orang buruh dan seragam kerabat kerja. Ofisimu adalah doa umat dan doa gereja. Panggilanmu adalah Pak dan Bu atau namamu sendiri. Misimu adalah misi umat kelompok basis gerejani di tengah masyarakat dalam lingkungan orang kecil dan miskin. Kedudukanmu adalah kerendahan hatimu sebagai pelayan kecil. Di rumah Romo Paul Jansen di Jalan Seruni inilah, rumah pusat Alma Putri dan Alma Putra berada dalam satu kawasan yang sama. Tidak jauh dari rumah Romo Paul Jansen, berdirilah kampus Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia yang menjadi perwujudan cita-cita Romo Paul Jansen akan hadirnya misionaris awam dalam gereja. Di tempat inilah, para mahasiswa dikenalkan dengan nilai-nilai dasar dan keutamaan dalam hidup seorang misionaris awam. Semua mahasiswa STP IP Malang mengenal 5 dasar dan 8 keutamaan seorang misionaris awam. Marilah kita mensyukuri dan memuji Allah atas rahmat dan karunia yang telah kita terima. Yayasan Institut Pastoral Indonesia. Yayasan ini didirikan oleh Romo Profesor Dr. Paulus Henricus Jansen CM pada tanggal 1 Juni 1968. Yayasan ini membawahi 2 lembaga, yaitu Lembaga STP IP Malang dan Lembaga Smak Bakti Luhur Malang. Lembaga STP IP Malang mempunyai 3 program studi, yaitu program studi Strata 1 dengan prodinya adalah program studi Pendidikan Keagamaan Katolik dan program studi Pelayanan Pastoral. Sedangkan program studi Strata 2 program studi Pastoral. Kekhasannya adalah lembaga-lembaga ini dibangun untuk mendidik, membimbing, membentuk kaum muda untuk menjadi agen-agen pastoral. Dan apa yang mendasari sehingga mereka bisa dididik, dibimbing, dibentuk untuk menjadi agen-agen pastoral zaman ini? Kekhasannya adalah pastoral dasar. Yayasan dan lembaga mempunyai 5 sila dalam pastoral dasar, yaitu yang pertama, renungan harian, bacaan kitab suci, ekaristi dan doa gereja, dan pemeriksaan batin serta pembentukan diri. Dan yang terakhir adalah musyawarah bersama. Inilah kekhasan yang sampai dengan saat ini Lembaga STP IP dan Smak Bakti Luhur Malang masih tetap eksis sampai zaman ini. Dan 8 keutamaan yang diambil dari spiritualitas Vincentian adalah kesederhanaan, kerendahan hati,
kelembutan hati, mati raga, penyelamatan jiwa-jiwa, dan Romo Paul Jansen menambahkan 3 hal penting, yaitu rukun, gembira, dan kasih pelayanan. Inilah kantor Yayasan Bakti Luhur. Dari tempat inilah seluruh kegiatan di asrama-asrama dan panti asuhan direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan semangat bakti yang suci dan luhur. Dari tahun 59 sampai saat ini, jumlah anak terakhir yang sekarang adalah 3.484 dengan rekan kerja 1.058. Tinggal di dalam 155 panti dan 40 sentrum CPR. Berada di 13 provinsi di Indonesia, 1 provinsi di Timor Leste. Di dalam 21 keuskupan di Indonesia dan 3 keuskupan di Timor Leste. Bakti Luhur berkarya untuk anak-anak yang mengalami disabilitas. Maka diperlukan sekolah inklusi dari SD sampai SMK. Sekolah SLB dari TK sampai SMK. SLB ada 14 sekolah di seluruh Indonesia. Pagi itu, aku diajak Ibu Winda keliling ke wisma-wisma di mana anak-anak panti asuhan itu tinggal bersama ibu-ibu Alma dan para perawat. Sungguh nyata, mereka mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan tinggal dalam satu rumah, makan bersama dalam satu meja makan, dan tidur di kamar yang sama.
Mereka selalu makan bersama dalam satu meja makan. Mereka saling melayani. Kamu adalah remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Semangat kerendah hatian yang selalu ditanamkan oleh Romo Paul Jansen dalam diri para anggota Alma. Dalam segala keterbatasan mereka, ibu-ibu Alma ini tetap mendidik mereka dengan keterampilan sehari-hari agar mereka bisa hidup mandiri. Asrama yang satu ini khusus untuk para laki-laki yang sudah dewasa. Para bruder Alma tinggal dan berkegiatan bersama mereka. Komunitas untuk para bruder Alma juga ada di kompleks rumah induk Alma ini. Untuk Alma Putra, sejak berdiri kami hingga saat ini berkarya di 5 keuskupan di Indonesia. Dan puji Tuhan bahwa kami juga semakin hari semakin berkembang, baik dari segi jumlah, juga pengembangan karya, dan juga rencana-rencana ke depan sebagai sebuah tarekat. Selain bekerja juga dalam Yayasan Bakti Luhur, IP, dan juga unit-unit pelayanan lain, kami juga turut serta terlibat dalam karya pelayanan gereja untuk kaum disabilitas, miskin, dan terlantar. Dalam perayaan 60 tahun Alma ini, kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama dan telah membantu karya pelayanan kami. Dan semoga ke depannya kami juga tetap membutuhkan bantuan dari semua pihak, dari pihak gereja, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya untuk pengembangan karya pelayanan ke depan. Semoga Alma Putra juga turut serta semakin baik berkarya bagi gereja dan bangsa ini.
ada banyak tempat untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Alma. Asrama ini ada di Jalan Halimun, tidak jauh dari Kompleks Bakti Luhur di Jalan Dieng. Ibu-ibu Alma bersama para perawat, bersama anak-anak panti asuhan ini juga selalu berdoa. Mereka tidak pernah lupa bersyukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan dalam hidup mereka setiap hari. Dan kita sampai kembali di kompleks Yayasan Bakti Luhur yang sangat luas, dengan banyak wisma, sekolah, balai latihan kerja. Bersama semua penghuninya, ibu-ibu Alma, para perawat, kepala asrama, dan semua anak-anak berkebutuhan khusus yang mereka layani.
Di kompleks bakti luhur ini juga ada klinik kecil dengan dokter jaga jika ada hal-hal yang terkait kesehatan yang mendesak untuk segera ditangani. Inilah tempat para seniman beraksi. Ada yang membatik, ada yang melukis, dan hasil karya mereka sangat layak untuk dipasarkan sebagai home industry. Kelas ini adalah kelas untuk tunanetra dan low vision. Mereka sedang membaca huruf Braille bersama para pendamping mereka. Toko yang satu ini bukan toko yang biasa. Toko ini dirancang untuk anak-anak yang mengalami low vision agar mereka bisa melayani para pembeli yang datang ke toko itu. Kegiatan mengupas bawang merah ini tidak hanya untuk memproduksi bawang merah goreng saja, tetapi juga menjadi terapi motorik tangan anak-anak ini. Ada juga tempat terapi untuk anak-anak tunawicara dan tunarungu. Kata-kata Romo Paul Jansen menjadi seperti mantra yang hidup. Kamu adalah remah-remah yang jatuh dari meja perjamuan. Kunjungan rumah dan kontak pribadi memperkuat hubungan dengan masyarakat dalam evangelisasi dan cari bina rehab dalam kurung CBR secara luas dan seterusnya. Statuta nomor 188 bunyinya demikian. Para anggota pergi ke desa-desa terpencil untuk mengembangkan pelayanan sosial melalui CBR.
akhirnya Romo mulai muncul ide itu sehingga membentuk apa yang disebut dengan community based rehabilitation. Itu menurut Romo lebih efektif. PPRBM itu bertujuan adalah melatih tenaga-tenaga. Yang istilahnya Romo adalah melatih gadis-gadis desa. Jadi yang baru datang dari desa dan mau bergabung dengan Alma atau sekolah di sekolah bakti luhur yaitu SMPP dan SMPS, mereka juga diikutkan di dalam training tersebut supaya memiliki pengetahuan yang cukup baru bisa menangani anak-anak dengan disabilitas. Kalau tangannya ini masih bisa berfungsi, maka kita melatih tangannya. Kalau kakinya itu masih bisa berfungsi, kita melatih kakinya. Jadi tidak hanya melihat pada bagian yang lemah, tetapi kita masih melihat bagian mana dari fungsi fisik daripada disabilitas itu yang bisa dikembangkan, haruslah dikembangkan. Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya hanya sedikit. Demikian kita sering mendengarkan sabda Tuhan. Tetapi kita bersyukur, masih banyak orang muda yang terpanggil untuk mengabdikan hidupnya untuk orang miskin dan terlantar, serta para penyandang disabilitas dengan bergabung bersama Alma Putri dan Alma Putra. Inilah rumah pembinaan Alma Putri di Jalan Tidar di Kota Malang. Orang-orang muda ini mencoba menapaki jejak cahaya kasih yang sudah dipancarkan oleh Romo Paul Jansen sebagai bapa pendiri Alma. Pergaulan Romo Paul Jansen bersama Dr. Paris dan Dr. Tile pada masa pra-pembentukan Alma telah melahirkan gagasan pembentukan komunitas persaudaraan kasih atau perkasih. Mereka adalah orang-orang awam yang sungguh-sungguh berkarya di dunia yang sekular ini, tetapi selalu ada untuk mendukung karya-karya Alma. Dimanapun di dunia ini ada karya Alma, di situ juga ada perkasih. Perkasih, persaudaraan kasih. Menurut Romo Jansen, kata perkasih itu memiliki makna yang sangat luar biasa. Perkasih, persaudaraan kasih,
tanpa melihat kamu ini bertitel ini, kamu ini seorang pengusaha, tidak. Semua sama disatukan dalam wadah persaudaraan kasih. Kamu berpikir tidak? Kalau hanya di situ tidak ada orang yang akan membantu kamu. Lalu Romo mengatakan, bagaimana sih kalau kita membuat untuk mengkaji, mengetuk hati-hati para pengusaha, ya, orang-orang yang mau peduli, para donatur yang mau peduli dengan karya kita. Lalu akhirnya kita namakan Perkasi Pengusaha. Di tahun 2010, tanggal 29 Januari, pertemuan perdana untuk nasional. Seperti yang diharapkan oleh pendiri kita, Romo Paulus Hendrikus Jansen CM, bahwa di mana ada Alma, di situ ada Perkasi. Karena mereka adalah pelayan bakti kasih. Jadi Alma juga pelayan bakti kasih. Oleh karena itu kedua lembaga ini harus saling membantu. Jadi Alma tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa membuat karya ini menjadi besar kalau berjalan sendiri. Sebaiknya Alma bekerja sama dengan Perkasi yang ada di daerah dan juga yang ada di pusat, supaya karya kita yang diharapkan oleh Romo pendiri bahwa Perkasi ini adalah perpanjangan tangan Allah untuk membantu Alma mengembangkan, membesarkan karya Alma ini. Oleh karena itu harapan kami di ulang tahun Alma yang ke-60, kami berharap agar ada sinergi yang lebih baik lagi dari Alma Putra, Alma Putri kepada Perkasi, baik yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, agar apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa karya ini terus bertumbuh, berkembang, dan semakin luas pelayanan kita. Maka mari kita bergandengan tangan, baik Alma Putra, Alma Putri, dan Perkasi menjadi satu keluarga untuk membesarkan karya ini dan kerajaan Allah semakin luas di dunia ini. Kita belajar rendah hati bekerja sama dengan mereka. Mereka punya sesuatu. Jadi apa yang mereka punya itu melengkapi apa yang kita punya. Kita tidak mungkin merawat orang cacat sekian banyak, dan pengalaman bekerja sama dengan Perkasi, mereka sangat-sangat peduli dengan kita. Kita perlu mencintai Perkasi, perlu mendukung mereka, sehingga apapun pekerjaan dari Perkasi, sedapat mungkin kita mendukung, bekerja sama dengan mereka, setia bekerja sama dengan Perkasi. Itu kuncinya. Selalu didukung, itu yang kami merasa bangga sekali. Terima kasih dengan Perkasi yang menjadi menurut aku tulang punggung ya, Suter, menjadi tulang punggung untuk kami. Jadi kami ini tidak merasa sendirian. Kalau kami ada hal yang kira-kira berat, ya kadang-kadang saya telepon Bunda Heti, Bunda gini-gini, nanti Bunda Heti memberi kekuatan kepada saya. Jadi saling saya dikuatkan. Jadi untuk kerjasamanya juga sangat baik. Itu yang saya alami selama ini di Perkasi. Terus guyub, jadi saling menerima antar anggota. Jadi kalau seandainya kita pertemuan itu pas ada ulang tahun kan 2 bulan itu ya dirayakan bersama, itu membuat akrab, membuat bahagia gitu, saling menerima, tidak ada perbedaan antara profesi ya, karena anggota itu berbagai macam profesi, ada dokter, insinyur, berbagai macam ini profesi, jadi tidak ada perbedaan. Semua anggota adalah merasa bersatu, tidak pernah ini dokter, ini enggak. Jadi merasakan bahwa kita tuh sama dalam pelayanan di bakti luhur. Itu yang saya merasa senang sekali. Nah, dengan adanya Perkasi, pelayanan kita itu lebih, boleh dikatakan lebih terorganisasi. Dengan adanya ketua, saya kebetulan sebagai seksi sosialnya,
Nah, saya kan harus membuat program 1 tahun apa kegiatan kita ya suster. Nah, bahwa Alma itu lebih dikenal di dunia bukan karena kemegahan, tetapi karena pelayanannya yang mau melayani orang-orang yang terlantar, miskin, yang tidak ada yang mau menjamah itu. Sama dengan Carmen. Bagaimana kisahnya? Sebenarnya saya mengenal bakti luhur itu sudah lama, suster, sebelum saya mengenal Perkasi. Ya, pada waktu Pak Yosef ditawarin untuk menjadi ketua Perkasi oleh Romo Jansen, Pak Yosef itu ragu-ragu. Tanya dengan saya, bagaimana ya, bagaimana, begini, begitu. Tiap kali telepon, hampir tiap hari telepon. Saya sampaikan, sudah jangan khawatir, saya bantu pasti, saya begitu. Jadi langsung ya sesuai dengan janji saya membantu Pak Yosef dari awal. Ya, yang saya tahu Perkasi itu melayani anak-anak bakti luhur, ya toh, membantu suster-suster Alma, itu yang saya tahu. Jadi ya saya tertarik karena pelayanan itu gitu. Romo Jansen itu sudah seperti maestro ya, maksudnya untuk lambang cinta kasih, ya benar-benar merupakan sosok yang bisa menjadi teladan untuk menjadi kalau kita mau berkarya dengan kasih, yaitu sosoknya Romo Jansen ini. Jadi pada waktu itu saya diminta oleh provinsial saya, Romo Jack, untuk mendampingi satu kelompok baru yang namanya adalah Perkasi. Lalu saya tanya, Perkasi yang bagaimana? Lalu hanya dikatakan bahwa Perkasi ini adalah Perkasi dari Romo Jansen dari Bakti Luhur. Dengan pada waktu itu yang datang ke provinsial kami adalah Bapak Yosef Wota. Lalu saya setuju. Saya menemukan satu sedikit tulisan dari Santo Vincentius, apa itu Perkasi. Dikatakan bahwa Perkasi itu adalah orang-orang baik yang mau mengunjungi keluarga-keluarga yang miskin dan juga memberi mereka makan. Nah, itu diminta oleh Santo Vincentius karena Santo Vincentius sebagai imam dia lebih menekankan bagi dia adalah pelayanan rohani. Maka dia meminta kepada ibu-ibu terutama pada saat itu untuk memberikan perhatian dan makanan kepada keluarga-keluarga miskin. Jadi itulah Perkasi awalnya. Dari tahun 70-an itu sudah kenal Bakti Luhur. Lalu pada tahun 79 saya pergi ke Amerika untuk sekolah. Saya kembali ke Indonesia karena nikah tahun 90. Saya kembali ke Indonesia, saya nikah dengan orang Surabaya. Saya nikah dan saya merasa terpanggil untuk ikut di Perkasi. Saya merasa bahwa saya dulu pernah kenal dengan Bakti Luhur. Cuma saya tidak tahu saya harus kemana, wadahnya di mana ini Bakti Luhur. Karena saya sering ke Bakti Luhur Malang. Dan anak-anak Bakti Luhur Malang itu sering saya, kalau liburan sekolah anak-anak, saya bawa pulang ke rumah. Ya, ada namanya Maria, ada beberapa nama tuh, saya bawa pulang ke rumah 1 bulan di rumah saya. Ya, tinggal sama saya 3 orang. Terus lama-lama saya ketemu Pak Yosef. Ya, Pak Yosef ngajak saya
ayo loh aktif yuk, kita ada perkasih. Loh apa itu perkasih? Terus beliau cerita, persaudaraan kasih. Loh untuk siapa kerjanya? Terus beliau cerita bahwa oh ini untuk bakti luhur. Wah saya bilang ya ini yang saya cari. Saya mau berkarya untuk bakti luhur. Berarti ini sungguh-sungguh panggilan Tuhan melalui Pak Yosef. Jadi saya ikut di bakti perkasi dari awal. Saya, Pak Yosef, Pak Sarif sama Bu Heti. Pertama-tama 14 tahun yang lalu. Jadi sekitar tahun 2016 saya diajak oleh Pak Gito waktu itu. Jadi sebelum saya ketemu dengan Pak Gito, sebelumnya saya ketemu dengan Pak Yosef. Tapi istilahnya ketemu secara tidak sengaja begitu. Nah tahun 2016 Pak Gito bilang bahwa di perkasi ini kebetulan ada yang butuh untuk dibantu dalam hal manajemen gitu. Kemudian saya ikut aja sama Pak Gito sebagai senior. Waktu itu kita ketemu dengan Pak Yosef. Pak Yosef bilang bahwa ya kita ini mau ada acara pertemuan nasional untuk perkasi gitu. Saya tidak ngerti apa itu. Terus saya ketemu orang ini lagi, orang unik ini. Gitu. Kenapa? Karena saya ngelihat bahwa Pak Yosef itu orang yang waktu saya kenal kesan pertama sih, orangnya itu orang yang sangat-sangat unik buat saya. Itu kayak aduh ini orangnya maunya apa ya, kadang itu seperti kayak kan suka nabrak sana nabrak sini. Tapi setelah kenal beliau ya luar biasa sebenarnya orangnya itu gitu. Cuma karena belum kenal ya mungkin waktu itu. Nah kemudian setelah itu saya tahun 2016 itu kita diajak untuk membantu di dalam rencana untuk Kongres Perkasi Nasional. Menggerakkan saya lebih cenderung mengalir mungkin yang ngikuti ya. Jadi pada waktu itu saya berpikir juga cuma untuk membantu di Kongres Perkasi Nasional. Sesuatu yang menarik adalah untuk kongres itu saya tahu Januari 2017 itu pertemuan saya yang pertama dan terakhir dengan Romo Jansen. Karena Romo waktu itu meninggal April 2017 kalau tidak salah. Saya masih ingat sekali Romo Jansen di rumah sakit itu mengatakan bahwa begini. Pesan terakhir beliau adalah waktu itu saya lupa ada suster siapa yang bilang Romo pesan apa kira-kira ini untuk kongres nanti. Romo cuma pegang tangan saya waktu itu cuma bilang kembangkan perkasi nasional. Dia bilang Romo cuma bilang begitu, kembangkan alma keluarga. Romo bicaranya begitu. Saya bilang, Romo cerita banyak bahwa banyak keluarga hari-hari ini berantakan. Banyak keluarga hari-hari ini kehilangan akan cinta dan panggilannya. Nah sedangkan semua misi ini muncul berawal dari keluarga. Nah waktu itulah yang kemudian saya bawa ke dalam kongres tersebut. Yang selanjutnya setelah itu saya mengalir. Juga 60 Alma Putra dan Alma Putri. Kehadiran Alma Putra dan Alma Putri menjadi berkat yang luar biasa bagi gereja Indonesia. Saya sebagai pembina rohani di Perkasi Surabaya sungguh berterima kasih karena boleh ambil bagian dalam karya yang luar biasa, karya yang menyudutkan semua umat, karya yang menyudutkan seluruh gereja, dan karya yang membuat kita semua mampu menjadi saudara dan saudari bagi mereka yang bersatu. Tuhan memberkati, selalu berkati. Tuhan selalu memberkati Alma Putra dan Alma Putri. Di usianya yang ke-60 ini, para misionaris awam Alma telah menjadi ragi yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia dan Timor Leste. Dengan nyanyian dan tarian kita bersyukur dan bersukacita atas kasih Tuhan yang begitu besar melalui tangan-tangan kasih Alma.
Saya Monsinyur Henrikus Pidiarto Gunawan, selaku Uskup Keuskupan Malang, mengucapkan selamat ulang tahun ke-60 kepada Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Saya berharap asosiasi yang sangat berjasa bagi gereja ini, yang sudah bekerja tidak hanya di Keuskupan Malang tetapi juga di beberapa keuskupan lain di Indonesia, dapat terus berkembang melayani orang-orang yang berkebutuhan khusus, entah itu orang miskin, entah itu orang yang tersingkir, entah itu difabel, dan juga yang berkarya di bidang pendidikan, yaitu pendidikan para calon katekis atau petugas pastoral, dapat tetap berjalan dengan baik. Singkatnya, kepada Alma yang mempunyai dua lembaga, lembaga bakti luhur untuk karya kasih kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus, dan lembaga IP, Institut Pastoral Indonesia, saya sekali lagi mengucapkan selamat ulang tahun, Dirgahayu Alma. Semoga Tuhan selalu menyertai Anda dan bekerja
di keuskupan-keuskupan di mana Anda ditempatkan. Tuhan memberkati. Di tahun ke-60 tahun Alma, kami keluarga besar Alma Putri bersyukur kepada Allah Tritunggal Maha Kudus yang telah mengalirkan rahmat demi rahmat lewat para gembala gereja dan Bapak bangsa. Kami bersyukur bahwa setiap saat rahmat itu senantiasa mengalir dan mengalir lewat tangan para gembala kami dan Bapak bangsa serta umat kesayangan Allah. Dalam kesempatan yang indah dan penuh syukur, kami berterima kasih atas segala cinta dan dukungan dari seluruh umat kesayangan Allah, dari Bapak bangsa dan juga dari para gembala gereja yang selalu mendukung kami, mencintai kami, mengalirkan berkat, doa dan restu untuk berkarya seperti apa yang telah diperjuangkan oleh Romo pendiri kami, Romo Jansen CM. Dalam syukur ini, berkat dan doa serta restu, serta dukungan cinta dari semua pihak tetap kami nantikan. Semoga karena itu kami boleh menjawab panggilan zaman, kami boleh melayani lebih baik lagi, kami boleh berkarya demi kemuliaan Allah Bapa dan demi kesayangan umat yang dicintainya. Semakin banyak dan semakin banyak umat yang berbahagia dan diselamatkan. Sekali lagi, kami keluarga besar Alma Putri yang kami wakili selaku pimpinan umum Alma Putri mengucapkan puji syukur dan banyak terima kasih atas segala cinta dan dukungan dari semua umat kesayangan Allah, dari Bapak bangsa dan dari para gembala gereja, gembala kami. Amin. Terpujilah Tuhan, di tahun 2024 ini kami keluarga besar Asosiasi Lembaga Misionaris Awam Alma Putra dan Alma Putri merayakan ulang tahun yang ke-60. Sungguh suatu proses perjalanan yang bagi kami cukup panjang, ada suasana gelap, ada suasana terang, tapi itu semua tetap kami syukuri sebagai sebuah proses dalam perjalanan tarekat kami. Kami juga tidak lupa dalam perayaan 60 tahun ini, satu-satunya yang membuat kami ada di Gereja Indonesia dan juga di Gereja Timor Leste adalah pendiri kami, Romo Paulus Hendrikus Jansen CM. Darinya lah kemudian Alma, Bakti Luhur, IP dan Perkasi dan unit-unit pelayanan lainnya dapat diperkenankan untuk melayani gereja di Indonesia dan Timor Leste. Kami juga bersyukur bahwa kami tak mampu dengan kekuatan sendiri dan proses hingga hari ini merupakan kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, dari pihak gereja, pemerintah, dan semua yang tak dapat kami sebutkan.
Untuk perjalanan kami ke depan, kami juga tetap memohon bantuan saudara-saudari untuk karya pelayanan kami ke depan, dan semoga perayaan 60 tahun ini semakin membuat kami lebih baik lagi dari waktu ke waktu, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Alma, baik Alma Putri maupun Alma Putra. Angka 60 bagi saya sungguh berarti, karena dalam pengertian Tionghoa 60 merupakan satu siklus lengkap, dan angka 60 ini juga berarti bahwa sionya naga. Maka boleh dikatakan Alma ini bersio naga, dan biasanya orang percaya bahwa sio naga menunjukkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan semoga ulang tahun yang ke-60 ini menandai kebangkitan dan kemudian berkembangnya Alma, baik putri maupun putra. Karena itu selamat Robisiat, selamat melayani di ladang Tuhan. Saya Romo Julianus Astanto Adi CM, Asisten Pembina Rohani Alma. Pada kesempatan ini mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Alma yang ke-60. Saya berharap Alma setia kepada karisma yang telah diberikan oleh Romo Jansen almarhum. Sekali lagi, Provisiat atas ulang tahun ke-60 Alma. Saya Romo Adi Sabto Widodo CM sebagai pembina Alma bersyukur atas perayaan 60 tahun Alma, dan sebagai pribadi juga mengucapkan selamat kepada mereka yang merayakan 60 tahun ini. 60 tahun sebagai kongregasi itu masih sangat muda, karena kongregasi itu bisa berusia ratusan tahun. Maka peristiwa 60 tahun ini memang layak disyukuri. Kita semua masih dekat dengan semangat pendiri, para pendahulu atau para perintis, sehingga kita semua merayakan 60 tahun ini masih penuh semangat, masih disertai atau didampingi oleh para perintis, para pendahulu, sehingga perayaan ini menjadi semakin bermakna. Saya berharap semoga Alma semakin mampu menghadapi tantangan zaman, mewujudkan Injil di tengah orang miskin, difabel, dan yang tersingkir. Tentu dengan spiritualitas Vincenzian dan karisma pendiri. Selamat untuk Alma, baik putra maupun putri. Terima kasih untuk semua dukungan dari pihak manapun, sehingga mengantarkan Alma, putra dan putri menapai sejarahnya hingga tahun ke-60 ini. Selamat untuk Alma. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, yang mulia Bapak Uskup, para imam, bruder dan suster, teristimewa untuk para suster dan bruder Alma dimanapun berada, saya mengucapkan selamat mensyukuri rahmat 60 tahun kehadiran Alma Putri dan Alma Putra di tengah-tengah dunia. Di Indonesia, khususnya dalam mengemban misi gereja. Perlu disyukuri karena kehadiran Alma hampir di setiap keuskupan di Indonesia ini sungguh-sungguh memberi warna, karena kehadiran, kedekatan, pembinaan, pendampingan bagi saudara-saudari kita yang miskin papa, terutama juga ABK, anak berkebutuhan khusus. Ini adalah seperti Vincentius katakan, inilah merekalah Tuhan
di mana kita harus melayani mereka, dan guru di mana kita sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita, menginjili kita untuk lebih baik sebagai seorang beriman. Suster Alma, Bruder Alma, sungguh-sungguh mengemban misi Kristus sendiri yang diwarisi oleh Santo Vincentius, dihidupi oleh Romo Jansen CM yang menjadi pendiri para suster dan Bruder Alma. Untuk itu, pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan selamat dan semoga semangat Kristus sendiri yang diwarisi oleh Santo Vincentius dan juga dihidupi oleh Romo Jansen selalu hidup dirawat dalam hidup sehari-hari. Kita tidak bisa melakukan sendirian dalam karya pelayanan dalam gereja, membutuhkan kerjasama, partisipasi, saling menghormati satu sama lain. Semoga saya sebagai visitator kongregasi misi yang juga mempunyai tanggung jawab dalam mendampingi kerohanian, pelayanan rohani, juga ingin memberikan yang terbaik untuk para suster Alma dan Bruder Alma agar semakin hari kita semakin melayani dengan baik, terutama saudara-saudari kita yang miskin papa, anak-anak berkebutuhan khusus. Sekali lagi, selamat 60 tahun Alma Putri dan Alma Putra, semoga semakin menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Puluh tahun pesiaran kasih Asosiasi Lembaga Misionaris Awam menapai jejak-jejak cahaya Sang Pembawa Kasih Allah itu kepada anak-anaknya yang miskin dan terlantar, serta para penyandang disabilitas di bumi Nusantara ini. Aku bersyukur boleh mereguk kasih yang tak berkesudahan itu. Dan inilah saatnya, generasi baru yang membawa cahaya kasih itu untuk menerangi dunia ini sampai pada ujung peziarahan hidup ini, bersatu bersama Sang Cahaya Abadi. Kami Alma menunjang Kau yang tak terjangkau. Flores, Sumba, Timor, Maluku, Sumatera dan Kalimantan hingga Papua. Suara rintihan, suara gemparan, suara pilu orang yang hilang pengharapan. Kami Asosiasi Lembaga Misionaris Awam, kami